Awal musim 2025-2026 bukan periode mudah bagi Rodrigo di Real Madrid. Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru membawa perubahan besar dalam struktur tim dan hierarki pemain. Rodrigo sempat tersisih dari starting 11 dan jarang dimainkan. Alonso lebih memilih Arda Güler dan Franco Mastantuono di sektor kanan karena dinilai lebih cocok secara taktis. Situasi tersebut memicu spekulasi. Rodrigo dikabarkan tidak sepenuhnya bahagia, terlebih karena ia sedang mengejar sempat di skuad Brasil menuju Piala Dunia 2026. Jika tak bermain, dia bisa tergusur dari skuad Brasil. Namun, berbeda dari banyak kasus lain di Bernabeu, Rodrigo memilih jalur sunyi untuk menghadapi situasi sulit itu. Tanpa drama dan kontroversi, ia fokus meningkatkan level permainan dan mendapatkan hasil positif. Kesempatan Rodrigo datang di tengah krisis cedera yang menimpa Real Madrid. Laga melawan Manchester City di Liga Champions menjadi titik balik penting. Rodrigo dipercaya tampil sejak menit awal sebagai gelandang kanan dalam formasi 4-4-2. Meski Madrid kalah 1-2, kontribusinya menonjol. Ia mencetak 1 gol dari assist Jude Bellingham. Rodrigo juga bermain penuh untuk pertama kalinya musim ini, menunjukkan kapasitas fisik dan mental. Sejak laga tersebut, statusnya berubah drastis. Rodrigo tak lagi sekadar pelapis, melainkan bagian tetap dari rencana Alonso. Rodrigo jadi pemain utama yang bisa diandalkan. Rodrigo membalas kepercayaan pelatih dengan performa konkret. Dalam 4 laga terakhir sebagai starter, ia mencatat 2 gol dan 3 assist. 2 assist ke gawang Real Betis menjadi bukti kontribusinya bukan kebetulan. Rodrigo kini konsisten memengaruhi permainan dari berbagai area. Rodrigo bisa bermain di seluruh posisi lini depan, dan semakin sering kita melibatkannya, biasanya langkah selanjutnya akan semakin baik. Kita membutuhkannya dalam performa terbaiknya, dan dia menunjukkan penampilan yang lengkap, puji Alonso. Fleksibilitas menjadi senjata utama Rodrigo. Ia bisa bermain sebagai sayap, gelandang kanan, bahkan penyerang, dengan kontribusi bertahan yang terus meningkat. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. AC Milan berada di papan atas Serie A 2025-2026. Akan tetapi pelatih Massimiliano Allegri memilih realistis. Allegri menegaskan Rossoneri hanya menjadi penonton dalam persaingan Scudetto Inter dan Napoli. Rossoneri menempel ketat Inter di puncak, sekaligus menjaga jarak tipis dari Napoli. Namun, situasi kompetitif itu tidak serta-merta mengubah sikap internal klub. Di tengah performa yang stabil dan konsisten, Milan justru memilih merendah. Massimiliano Allegri menegaskan timnya tidak menargetkan Scudetto musim ini, meski peluang matematis masih terbuka lebar. Sikap Allegri menegaskan pendekatan realistis Milan. Fokus mereka bukan pada euforia klasemen, melainkan pada proses, konsistensi, dan keseimbangan tim sepanjang musim. Dalam sesi wawancara, Allegri melontarkan pernyataan yang menegaskan jarak Milan dari persaingan gelar. Ia menyebut dirinya hanya menjadi pengamat duel 2 rival tersebut. Saya tidak tahu, saya hanya bisa mengatakan bahwa saat ini saya berada di pihak yang menyaksikan duel tersebut, ucap Allegri. Inter dan Napoli memang masih menjadi pusat perhatian. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di San Siro pada minggu mendatang.
Laga yang berpotensi menentukan arah perburuan Scudetto. Secara statistik, Milan tampil impresif. Mereka hanya sekali kalah di Liga dan tak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir. Sementara Inter dan Napoli sama-sama sudah menelan 4 kekalahan. Namun, Allegri tetap memilih pendekatan tenang dalam membaca angka. Secara statistik, ini terlihat seperti anomali. Tetapi selama satu musim, angka-angka akan seimbang, kata Allegri. Gaya bermain Milan juga tak luput dari kritik. Menanggapi hal tersebut, Allegri bersikap terbuka. Kritik selalu baik jika dilakukan dengan cara yang benar. Itu memotivasi Anda. Tidak ada yang memiliki kebenaran mutlak, tentu saja bukan saya. Spekulasi siapa caretaker baru Manchester United mulai mengerucut ke satu nama. Manajemen Setan Merah dilaporkan sudah semakin dekat untuk menjadikan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih interim mereka. Manchester United saat ini tidak memiliki pelatih kepala usai mereka memecat Ruben Amorim baru-baru ini. Sementara ini, manajemen MU mempercayakan pelatih tim U18 mereka, Darren Fletcher, untuk jadi caretaker MU. Namun Fletcher tidak diproyeksikan memegang jabatan ini terlalu lama. Pasalnya ia minim pengalaman melatih di level senior. Sehingga manajemen MU akan menunjuk caretaker baru yang akan memegang tim mereka hingga akhir musim nanti. Dilansir Fabrizio Romano, perburuan caretaker MU itu sudah hampir berakhir. Setan Merah kini dekat untuk menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer baru mereka. Menurut laporan Romano, manajemen Manchester United dilaporkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan Solskjaer terkait pekerjaan pelatih interim tersebut. Mereka dikabarkan sudah mengontak agen Solskjaer baru-baru ini. Mereka tertarik untuk menggunakan jasa sang pelatih sekali lagi di tim utama mereka. Pembicaraan ini dikabarkan berlangsung dengan cepat. Saat ini kedua pihak sudah mencapai tahap lanjutan dalam pembahasan kontrak sang manajer. Solskjaer sendiri dipilih manajemen MU karena ia merupakan sosok yang familiar dengan klub berjuluk Setan Merah itu. Ole merupakan salah satu sosok legenda klub, di mana ia menghabiskan mayoritas karirnya sebagai pemain MU. Ia dipuja para pendukung Setan Merah ketika ia jadi pahlawan kemenangan di final Liga Champions tahun 1999 silam. Ia juga pernah menjabat sebagai caretaker MU, di mana ia menggantikan Jose Mourinho yang dipecat MU dan kemudian dia diangkat jadi manajer permanen MU setelah ia tampil luar biasa di musim perdananya. Menurut laporan yang beredar, penunjukan Solskjaer sebagai manajer interim MU ini mendapatkan banyak dukungan para pemain. Legenda klub dan pejabat senior Setan Merah dikabarkan merestui Setan Merah mengontrak kembali pelatih yang sempat dijuluki The Babyface Assassin tersebut.